Memasuki bab pertama, pelampiasan atau pelarian. Selamat mendengarkan. Dijodohkan sejak bayi, Zian Andriatama terpaksa menjalani pernikahan bersama aktris seni peran yang kini tengah berada di puncak karirnya, Natalia Velova. Memiliki istri yang terlalu sibuk dengan dunianya, Zian lama-lama merasa jengah. Hingga semua berubah usai pertemuan Zian bersama sekretaris pribadinya di sebuah klub malam, yang kala itu terjebak keadaan Ayana Nashila. Dia yang biasanya tidak suka ikut campur urusan orang lain, mendadak murka kalau wanita itu hendak mendapat pelampiasan hasrat teman dekatnya. Gajimu kurang sampai harus jual diri. Di luar jam kerja Bapak tidak punya hak atas diri saya. Kalau begitu saya akan membuat kamu jadi hak saya seutuhnya. Aku menginginkan ini sejak lama. Tidak pernah terpikirkan oleh Zian, tepat 4 tahun pernikahannya, dia akan mengkhianati janji suci itu. Janji yang menjadi sebuah pemersatu dua perusahaan raksasa di negeri ini. Pernikahan dengan sejuta kepalsuan, yang pada akhirnya hanya bicara tentang keuntungan. Sungguh sial nasib Zian Andriatama, putra kebanggaan Mikhail Abersio, yang hingga saat ini masih menjadi pria paling berpengaruh di dunia bisnis. Zian berdebar tak karu-karuan kalau menatap wajah cantik wanita yang baru saja dia nikahi beberapa jam lalu. Tanpa cinta, dia hanya butuh diperlakukan sebagai suami sempurna, itu saja. Awalnya, dia tidak percaya pada ucapan sebagian besar rekan kerjanya. X tidak butuh cinta. Kini dia benar-benar merasakan bagaimana sensasi belahan sempit yang menjepit miliknya di malam pertama. Pernikahan tak terduga, entah karena kebetulan atau memang jodohnya. Zian menikahi seorang wanita yang dia kenal sejak 2 bulan lalu sebagai sekretaris pribadinya. Pak, suara itu lolos dari bibir mumil Nashila yang kini tengah meremas spray dan mencari pelampiasan kala dia merasakan sensasi asing yang baru pertama kali dia rasakan dalam hidupnya. Zian tidak melepaskan diri manakala sang istri mencapai puncak untuk kesekian kali. Kapan terakhir kali Zian mendapatkan hal semacam ini? Dia benar-benar dibuat gila dengan kemolekan tubuh istrinya. Dia haus. Zian benar-benar rakus sehingga dia tidak bisa berhenti, meski istrinya sudah terkulai lemas dan pasrah begitu saja menerima hentakan demi hentakan yang Zian berikan. Kau tidak salah, Zian. Dia memang milikmu. Iya, itulah yang Zian pikirkan saat ini. Selama 4 tahun dia tersiksa. Pernikahan bak neraka yang membuat Zian tidak percaya arti sakinah yang kerap disampaikan Zia sang mama. Dia memilih jalan ini. Zian pria dewasa yang normal seperti manusia pada umumnya. Sementara di rumah, dia tidak pernah diperlakukan sebagai suami. Dia kekurangan kasih sayang, dan begitu lapar meski hidup sebagai barisan konglomerat. Sejenak Zian melupakan kehidupan sesungguhnya. Dia hanya ingin membayar tuntas betapa hausnya dia selama ini. Keringat kini membasah dan menetes dari dagunya, jatuh tepat di atas perut sang istri, yang saat ini dibuat melayang dengan hentakan Zian, yang kadangkala semakin dalam. Mata keduanya bertemu. Zian tersenyum tipis kemudian menundukkan kepalanya. Pria itu mengikis jarak, dan melumat bibir wanita itu begitu lembut. Tidak pernah terpikirkan, jika bosnya yang dingin dan irit bicara ini begitu liar di atas ranjang. Ibu, maafkan Sheila. Hatinya menjerit, tapi tubuhnya seakan tidak mengerti dengan rasa bersalah ataupun penyesalan. Dia tidak yakin dengan keputusan ini. Hanya saja dia terjebak dan terpaksa menerima tawaran Zian. Hendak kembali menangis, tapi jemari pria itu segera mengusap air matanya. Mungkin dia salah paham tentang tangis sang istri. Nashila bukan menangis lantaran Zian gagahi. Akan tetapi, dia menangisi keadaan yang membuatnya berada di posisi ini. Hubungan mereka di kantor biasa saja, sangat-sangat biasa. Bahkan Nashila kerap kali mengeluh dengan sikap Zian yang menurutnya tidak manusiawi. Akan tetapi, malam ini mata Nashila benar-benar terbuka dan melihat Zian sangat amat berbeda. Malam panas mereka lalui bak pasangan yang saling mencintai sejak lama. Zian seakan meluapkan rindu menahun yang akhirnya menemukan titik temu. Hingga pria itu mengerang dan mempercepat gerakan tubuhnya, kemudian buat Nashila yang tadinya merintih lemah, kini meracau
karena merasa tubuhnya lagi-lagi diguncang hebat. Napas Zian tersengal, dia ambruk di atas tubuh sang istri. Aroma wangi di ceruk leher Nashila benar-benar menggoda. Padahal keringat sang istri mengucur deras hingga rambutnya terasa basah. Beberapa menit bertahan dengan posisi tersebut, Sheila memilih diam, meski ada keinginan untuk membalas pelukan Zian. Bos gila yang membuatnya hampir bunuh diri, akibat tekanan di tempat kerja 1 minggu lalu. Perlahan pelukan itu terlepas, dan Zian menatap wajahnya. Kembali datar seperti biasa seorang Zian, dan itu membuat Sheila terhenyak. Apa mungkin karena kesuciannya sudah Zian rasakan? Pikir wanita itu bingung sendiri. Namun beberapa detik kemudian, dia merubah posisi tidurnya di sebelah Sheila. Pria itu menarik selimut hingga menutupi bagian dada sang istri. Tidak hanya itu, Zian memeluknya cukup erat sebelum kemudian dengguran halus terdengar, yang menandakan dia terlalu lelah. Ya Tuhan, jika benar ini mimpi, tolong jangan bangunkan aku. Tepat pukul 5 pagi, mata Nashila perlahan terbuka. Dia memang terbiasa bangun pagi. Sejak kecil sudah dididik disiplin, meski dengan segala keterbatasan. Lahir di sebuah keluarga sederhana, tidak membuat keinginan Nashila untuk lebih baik ketika dewasa pupus begitu saja. Dia yakin bisa membuktikan bahwa dunia tidak seseram yang dikatakan orang banyak. Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Nashila selalu yakin akan hal itu. Akan tetapi, setelah kondisi sang ibu kian memburuk, perlahan hati Nashila melemah. Dunia memang kejam, itu fakta yang tidak bisa dia bantah. Bertahan di ibu kota tidak semudah yang dia bayangkan. Meski dia memang selalu beruntung dengan pendidikan tinggi, yang berhasil dia tuntaskan dengan beasiswa tentu saja. Pikirannya masih melayang jauh. Nashila menatap pria tampan dengan wajah yang begitu sempurna di sampingnya, masih tertidur pulas. Sebagaimana dia katakan, bahwa Tuhan selalu punya cara. Akan tetapi setelah menatap Zian, dia bingung sendiri, sebenarnya pria itu penolong, atau awal bencana baginya. Nashila tidak menyesal. Jika Zian tidak datang malam itu, mungkin dia akan benar-benar menjual keperawanannya pada pria tidak dikenal. Saat itu dia buntu, bimbang dan jujur saja. Tidak punya cara yang terpikirkan dalam otak Sheila. Mereka memang tidak memiliki aset ini dan itu sejak dulu. Rumah yang mereka tumpangi adalah harta satu-satunya. Sialnya, sertifikat rumah itu sudah dia gadaikan 3 bulan lalu. Lantaran biaya rumah sakit sang ibu tidaklah kecil. Sementara, saat itu Nashila belum mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi setelah mendapat pekerjaan, nyatanya tidak menjadi berita baik begitu saja. Cicilan hutang dan biaya rumah sakit sang ibu memeras otak dan tenaga Sheila. Belum lagi gaji yang dia dapatkan dari pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya rumah sakit sang ibu. Hingga Sheila berada di titik putus asanya 3 hari lalu. Nekat mendatangi sebuah klub malam atas rekomendasi temannya sewaktu kuliah. Sempat ragu, tapi setelah temannya itu meyakinkan Sheila melupakan baik dan buruknya. Sialnya, ketika tiba di sana Sheila harus kembali dipertemukan dengan pria gila yang membuatnya hampir bunuh diri, lantaran gajinya dipotong hanya karena telat 2 menit. Ya, manusia tidak memiliki hati yang sedikit sakit jiwa di mata Nashila adalah teman dari pria kaya yang akan membayarnya malam itu. Semua berawal baik-baik saja. Nashila memerankan skenario-nya sebagai wanita penghibur dan melupakan siapa itu Zian Andriatama. Walau sejak awal kedatangannya, mata Zian seperti hendak copot menatap Sheila. Hingga beberapa menit berlalu Zian tiba-tiba marah dan membuat keonaran, bahkan situasi klub malam itu menjadi tidak kondusif. Bak pria yang marah dan tidak terima karena wanitanya disentuh pria lain. Zian menarik paksa Sheila setelah berhasil menghajar Rio hingga pria itu babak belur. Gajimu kurang sampai harus jual diri. Suara Zian menyalak-nyalak ketika mereka sudah berada di mobil. Nashila yang sudah terbiasa dibentak sebagai anak baru, menganggap kemarahan Zian sebagai hal biasa. Di luar jam kerja, Bapak tidak punya hak atas diri saya. Tidak terima karena Zian bertindak semaunya, Nashila melontarkan kata-kata yang sejak tadi ingin ia keluarkan. Sontak saja Zian mengepalkan tangan dan menatapnya kian tajam. Kalau begitu, saya akan membuat kamu jadi hak saya seutuhnya. Kalimat yang awalnya tidak dapat Nashila pahami, kini dia dapat mengerti apa maksud Zian. Pria itu menikahinya setelah beberapa hari memaksa Nashila pulang.
Pernikahan rahasia yang mereka lakukan atas izin Zulia, ibunda Nashila yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Benar-benar diperlakukan sebagaimana wanita pada umumnya. Padahal pernikahan tersebut dia setujui dengan beberapa perjanjian yang mereka tanda tangani berdua. Xian butuh sosok istri, sementara Sheila butuh pria yang mampu menopang hidupnya. Anggap saja dia wanita tidak berguna. Sheila terima itu. Akan tetapi seperti kata Xian, akan lebih baik menjadi pelacur untuk suami dalam ikatan yang direstui Tuhan, dibandingkan menjajakan tubuh dan pada akhirnya membuat dia tidak berharga. Lamunan Nashila buyar kala mendengar lengkuhan Xian. Pria itu mulai terbangun dari tidurnya. Tampak jelas dia begitu lelah hingga menggerakkan leher dan tangannya. Dia tampan, sangat tampan, bahkan jika hanya dari segi fisik. Sheila mungkin saja mencintainya. Sayang sekali, tabiat asli Xian sudah dia ketahui, dan Sheila harus mengonsumsi obat sakit kepala akibat menjadi sekretaris Xian. Asik. Xian mengumpat, dia masih menggerakkan leher dan lengainya. Aku harus bagaimana? Sapa seperti biasa? Tapi kan ini bukan di kantor. Aduh, aku harus bagaimana? Sheila bingung sendiri. Dia menatap pria yang kini duduk di sisinya, menghadap ke depan dan tampaknya tengah mengumpulkan nyawa. Dia menggigit bibir bawahnya kala menyadari bekas cakaran di punggung Xian. Jangan bilang itu ulahku. Tidak mungkin. Pasti dia melakukannya dengan banyak wanita dan bekasnya masih ada. Nashila menolak sadar. Padahal bekas cakaran itu memang ulah jemarinya. Terlihat jelas masih baru, dan dia seakan lari dari tanggung jawab. Tidak tahan lantaran kian malu, Nashila menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Merasakan sedikit pergerakan dari selimut itu, Xian menoleh dan menyadari dia tidak sedang sendirian. Ya Tuhan, Xian bahkan lupa jika ada istrinya. Pria itu menggaruk kepalanya yang terasa sedikit gatal seraya menguap lebar-lebar. Sheila, Xian mengguncang pelan tubuh Sheila yang tertutup selimut. Entah kenapa dia ingin saja mengusik wanita yang kerap menjadi sasaran kemarahannya di tempat kerja itu. Ayana Nashila. Sebal tidak mendapat respon, Xian menaikkan intonasi suaranya, hingga wanita itu mengintip sedikit demi sedikit di bawah selimut. Dilihatnya wajah menyebalkan Xian. Memang aura pria itu sontak berubah suram jika sudah membuka mata. Bersambung.